Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 281. Ketika kelompok itu menuju kandidat di 3 distrik, Tang Baiji melirik Fan Wei, dan kemudian dengan sengaja menarik Fan Wei, menjaga jarak dari Tang Yi dan Tang Piao Miao, seolah-olah ada sesuatu untuk dikatakan. Apa yang terjadi? Melihat penampilan Tang Baiji, Fan Wei bingung. Tang Baiji melirik Fan Wei, merendahkan suaranya dan dengan tidak puas berkata, "Bukankah aku membiarkanmu berlari ketika aku dalam bahaya sebelumnya? Pada saat itu, aku melepaskan dan membiarkanmu melarikan diri, tetapi mengapa kamu kembali? Apakah kamu malu saya tahu? Saya melakukan semua rasa sakit saya dengan sia-sia. Aku tahu." Fan Wei mengangguk dengan serius. "Tahu kamu akan kembali." Tang Baiji bingung. "Ketahuilah rasa sakitmu, jadi aku kembali," Fan Wei menjelaskan. "Hah? Apa maksudmu?" Tang Baiji tidak mengerti. "Aku tidak tahan melihatmu mati sepi seperti ini," kata Fan Wei serius. Tang Baiji mengerutkan kening dan berkata dengan marah. "Jadi, kamu akan mati bersamaku. Bodoh atau tidak? Apakah itu sepadan?" "Sepadan." Tanpa berpikir, dia langsung menjawab. Tang Baiji menatap Fan Wei lagi, beberapa bergerak, dan beberapa bingung. "Mengapa? Mengapa?" Fan Wei berpikir sebentar, lalu menoleh, memandang Tang Baiji dengan dalam, dan kemudian berkata dengan ekspresi yang sangat serius. "Karena aku menyukaimu." Setelah berbicara, tidak peduli apa reaksi Tang Baiji, Fan Wei mempercepat langkahnya dan dengan cepat menyusul Tang Yi dan Tang Misti. Ketika Fan Wei mengatakan 3 kata seperti kamu, mulut Tang Yi juga tanpa sadar muncul, menunjukkan senyum. Tentu saja, untuk seseorang yang sensitif seperti telinga Tang Yi, bagaimana mungkin dia tidak mendengar percakapan antara Tang Baiji dan Fan Wei? Melihat sikap Fan Wei terhadap Tang Baiji, keduanya dapat membentuk pasangan, yang secara alami merupakan masalah kegembiraan yang besar bagi semua orang, dan Tang Yi juga senang dengan acara yang begitu bahagia. "Seperti saya." Tang Baiji menatap punggung Fan Wei dengan linglung untuk waktu yang lama. Moodnya sangat rumit. Mengandalkan intuisi wanita itu, Tang Baiji memiliki sedikit kesadaran tentang perasaan Fan Wei tentang dirinya sendiri, tetapi dia tidak menerima pengakuan pribadi. Dia selalu berpikir itu adalah ilusi. Dia merasa bahwa seorang pria dengan bakat yang begitu baik dan penampilan yang tampan akan menyukainya. Dia adalah wanita yang tidak cantik atau berbakat. Tapi sekarang dia mendengar Fan Wei mengakuinya, dia tahu bahwa ini bukan ilusi. Mendengar Fan Wei mengucapkan kata-kata, "Aku menyukaimu," suasana hati Tang Baiji gembira dan khawatir. Cerita bersambung di bawah ini. Syukurlah, dia bisa memiliki orang yang tampan, tetapi dia khawatir dia tidak layak untuk Fan Wei dan sangat terjerat. Bagaimana menurutmu? Cepat dan ikuti, akan ada pertunjukan yang bagus segera. Melihat Tang Baiji linglung, Fan Wei menoleh dan berteriak. "Oh oh." Tang Baiji tersadar dan berpikir, ini masih ujian masuk perasaan. Seperti ini sementara, aku akan bicara nanti. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat melanjutkan. "Ini benar-benar monster teratas di monster level 5. Kami telah dikepung oleh begitu banyak orang begitu lama. Kami tidak membunuhnya." Jiao Ziming mengutuk dengan tidak sabar di tempat pengepungan katak raksasa kalajengking. "Apa yang kamu terburu-buru? Tujuan utama kami bukan untuk membunuh katak raksasa kalajengking api ini. Kami memilih katak raksasa kalajengking api sebagai target, hanya karena kita harus melaporkannya untuk mengejar musuh kita. Tujuan utama kita adalah menggunakan kalajengking api katak raksasa itu akan melemahkan kekuatan para kandidat di 3 wilayah dan membiarkan mereka mati sedikit lagi. Dengan cara ini, energi darah tanah suci Xiaoji akan lebih terkonsentrasi. Ketika energi darah mencapai tingkat tertentu, altar dengan darah Roh Kudus akan terbuka. Itu dia,"
kata Zhao Yusan perlahan. Dia memiliki kekuatan tingkat panglima perang, tetapi gerakan di tangannya tidak terburu-buru. Ketika menyerang katak raksasa kalajengking api, sepertinya dia tidak melakukan banyak usaha, hanya melakukannya di sana. Saya sangat tertekan sehingga saya tidak bisa membunuh hewan ini begitu lama, mengeluh beberapa kata. Sekarang para kandidat di 4 distrik hampir 100 mati, kan? Tampaknya ada lebih dari 200 orang tersisa di tempat tersebut. Lihat. Jiao Ziming melihat sekeliling dan berkata. Jumlahnya harus hampir seperti ini. Namun, melihat katak raksasa kalajengking api, harus ada banyak kekuatan cadangan, dan itu tidak akan jatuh dalam waktu singkat. Calon di Sifu ini diperkirakan harus mati begitu banyak orang. Zhao Yusan melirik katak kalajengking raksasa dan menjawab. Dengan cara ini, kita dapat menyelesaikan ratusan kandidat tanpa kerja keras saat ini, yang merupakan pencapaian besar. Setelah kembali, kita pasti akan mendapatkan hadiah besar, kata Jiao Ziming dengan gembira. Hei, aku lebih mau menggunakan kredit kali ini untuk mendapatkan 3 wanita cantik pertama kali, tapi sayangnya, mereka diambil oleh Fu Ye. Zhao Yusan menggelengkan kepalanya. Ya, ketiga Tai Chi ini, aku belum pernah melihat wanita super seperti itu, sangat disayangkan. Aku tidak tahu apakah Fu Ye telah menangkap mereka sekarang, Jiao Ziming juga menyesal. Seharusnya sudah ditangkap. Kami menemukan mereka kemarin dan segera mengirim informasi lokasi ke Fu Ye. Dia juga menerimanya dengan sangat baik. Sekarang dia mungkin bersenang-senang sendirian. Astaga, jackpot. Seharusnya keren. Zhao Yusan menjentikkan mulutnya, iri. Jangan katakan itu, aku tidak bisa menahannya lagi. Memang benar, aku harus menemukan 2 gadis untuk bercinta malam ini. Jiao Ziming memikirkan 3 wanita cantik di Xiaofu dengan lembut di bawahnya, jantungnya naik dengan tidak nyaman. Cerita bersambung di bawah ini. Oke, jangan katakan itu, selesaikan tugas dengan baik. Di malam hari, kita akan membuat rencana di malam hari, akan ada wanita. Zhao Yusan menghibur Jiao Ziming, dan matanya juga melihat pada pengepungan tubuh beberapa kandidat perempuan katak kalajengking api. Kandidat perempuan ini semua dalam kondisi yang baik, meskipun mereka tidak sebagus 3 keindahan itu, tetapi mereka juga memiliki tingkat yang lebih tinggi. Pada malam hari, mungkin Anda bisa bermain dengan mereka. Tetapi premisnya adalah bahwa tugas tersebut harus diselesaikan dengan sukses, dan para kandidat harus mati hampir sehingga mereka dapat memulai. Dan sementara semuanya berjalan sesuai dengan rencana Zhao Yusan dan Jiao Ziming, tiba-tiba, beberapa kandidat keluar dari hutan. Kecuali satu kandidat yang berhadapan muka, pakaiannya rapi, dan dia seharusnya datang ke sini. Beberapa orang lainnya tampaknya adalah kandidat distrik utara yang telah mengepung katak raksasa kalajengking sebelumnya, wajah mereka gelap, dan pakaian mereka compang camping. Busuk, terlihat sangat malu. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa para kandidat di distrik utara dihancurkan oleh resimen. Tanpa diduga, masih ada beberapa yang mati. Selain itu, mereka tidak takut mati untuk kembali ke sini, keberaniannya juga cukup besar. Melihat para kandidat dari distrik utara kembali ke medan perang, semua orang tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya berpikir mereka bodoh, jadi mereka kembali untuk mati. Pada saat ini, Zhao Yusan juga berteriak keras pada kandidat dari distrik utara. Hei, beberapa dari Anda, karena Anda kembali, cepat dan datang untuk membantu, monster ini akan mati. Setelah mendengar ini, Tang Yi melirik Zhao Yusan dan menjawab setelah berpikir sebentar. Oke, saya akan datang untuk membantu segera. Saya pasti bisa melakukan kebaikan bagi Anda. Dengan mengatakan itu, Tang Yi menunjukkan senyum, yang sangat cerah. Chapter 282. Kamu menungguku di sini. Tang Yi memerintahkan Tang Piao Miao dan yang lainnya di belakangnya, dan kemudian dengan cepat bergegas ke katak raksasa kalajengking api. Oh!
Kecepatan Tang Yi sangat cepat, bahkan jika dia tidak menggunakan langkah bayangan, sosoknya secepat hantu, dan sulit dijangkau dengan mata telanjang. Dari promosi Panglima Perang Bintang 5 ke Panglima Perang Bintang 6, Tang Yi memiliki lebih dari 2 kali lipat kekuatan, kecepatan, atau kekuatan ledakan dari sebelumnya. Benar-benar datang ke sini. Ini konyol. Hei, kenapa dia begitu cepat? Ini tidak mungkin. Melihat bahwa Tang Yi benar-benar patuh, Cao Yusan datang untuk membantu, dan ingin mencibir, mengejek betapa konyolnya para kandidat di distrik utara ini, tetapi tiba-tiba sekuntum bunga di depannya, kandidat yang bergegas seperti kilat kemari. Kecepatan itu. Cao Yusan hanya bisa melihat bayangan, matanya tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Cerita bersambung di bawah ini. Ini terlalu cepat, bagaimana ini mungkin? Anda tahu, Cao Yusan memiliki kekuatan tingkat Raja Perang, apakah itu kekuatan atau kecepatan, itu berkali-kali lebih tinggi dari para kandidat, dan penglihatan jauh lebih baik daripada para kandidat. Namun, pada saat ini ada kecepatan gerakan kandidat, bahkan dia tidak bisa mengimbangi, bahkan dia tidak bisa melihat, bagaimana ini mungkin. Bagaimana seorang kandidat memiliki kecepatan secepat itu? Bagaimana dengan kandidat dari 3 daerah lainnya? Belum lagi itu. Bahkan Cao Yusan tidak bisa mengimbangi kecepatan Tang Yi. Bagaimana para kandidat ini bisa begitu miskin? Bagaimana mereka bisa mengikuti? Mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan Tang Yi. Tang Yi, yang bergerak cepat, tampaknya tidak terlihat di mata mereka. Adegan ini mengejutkan banyak kandidat dari 3 distrik utama. Di sisi lain, meskipun Tang Piao Miao, Tang Baiji dan Fan Wei juga tidak bisa melihat Tang Yi dan tidak bisa mengimbangi kecepatan Tang Yi, mereka tahu bahwa Tang Yi bergegas menuju katak raksasa kalajengking api, jadi mereka bertiga berpelukan lengan, postur yang bagus, mengawasi ke arah katak kalajengking raksasa. Tang Yike adalah orang yang telah mengalahkan Kaisar Panglima Perang, dan monster tingkat kelima hampir siap. Apa yang terjadi pada kandidat? Bagaimana itu menghilang dari pandangan saya? Jiao Ziming juga berkata kepada Cao Yusan selain kaget pada saat ini. Dia tidak menghilang, dia karena kecepatannya, mata kita tidak bisa menangkap gerakannya, jadi akan ada ilusi, menghilang, aku bisa melihat sedikit, tetapi hanya untuk melihat bayangannya. Cao Yusan menjelaskan. Bahkan jika itu tidak hilang, tapi cepat, itu sangat kuat. Kita perlu tahu kekuatan kita. Jiao Ziming tidak mengatakan apa-apa. Tetapi bahkan jika Jiao Ziming tidak selesai berbicara, Cao Yusan bisa tahu apa yang ingin diungkapkan oleh Jiao Ziming. Jangan katakan Jiao Ziming tidak percaya, Cao Yusan tidak percaya saat pertama kali melihatnya. Apakah itu? Dia adalah kandidat yang berada di peringkat kedua di peringkat provinsi luar Sifu. Selain dia, siapa lagi yang bisa meraih gelar ini? Kecepatan siapa lagi yang begitu cepat sehingga Lien Chan tidak bisa mengimbangi? Cao Yusan dapat memikirkannya, tentu saja Jiao Ziming juga memikirkannya. Pada titik ini, Jiao Ziming menoleh dan berkata dengan ragu. Dia tidak akan. Bukankah dia akan menjadi kandidat kedua di papan peringkat yang dia cari? Mungkin, tapi itu belum tentu. Mari kita tidak menyampaikan berita itu kepada pemimpin tim terlebih dahulu. Mari kita bicarakan hal itu. Cao Yusan memikirkannya dan menjawab. Oke. Jiao Ziming mengangguk dan melihat lagi ke arah di mana Tang Yi menghilang, wajahnya masih penuh kejutan. Pada saat ini, Tang Yi dengan cepat mendekati katak raksasa kalajengking api dengan tatapan ngeri, dan sebelum mencapai katak raksasa kalajengking api, ia mengepalkan tangan besar. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak ada yang istimewa dengan kepalan ini, selain dari yang biasa, itu biasa, tetapi di bawah kepalan yang biasa ini, ada kekuatan tersembunyi. Ledakan. Tang Yi meninju pukulan seperti itu dan mengenai sisi tubuh katak raksasa kalajengking api itu. Tiba-tiba, suara besar terdengar, dan suara memekakan telinga mengejutkan para kandidat.
Pada saat ini, tubuh besar katak raksasa kalajengking api itu benar-benar terhuyung-huyung, memiringkan tubuhnya, dan meluncur tak terkendali, mengangkat langit debu, berguling-guling dengan bunga-bunga kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah meluncur sejauh 6 atau 7 meter, tubuh besar katak kalajengking api raksasa jatuh ke tanah dan berhenti. Persetan aku. Nima, apa yang kulihat? Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Itu dilakukan oleh seorang kandidat. Apakah dia dan para monster bersama? Apakah itu monster humanoid? Ratusan dari kita, monster yang tidak bisa dikalahkan sampai mati, kandidat benar-benar terbang dengan pukulan. Apakah kamu ingin menjadi begitu kuat? Mengapa kita merasa sangat buruk? Itu terlalu palsu, itu terlalu palsu. Monster tingkat kelima tidak akan dikepung oleh kita untuk waktu yang lama, jadi itu runtuh. Orang lain akan menerbangkannya dengan satu pukulan. Apakah kamu ingin menjadi begitu kebetulan? Ya, aku pasti terlalu lelah akhir-akhir ini. Aku belum bangun saat ini, dan aku masih hidup dalam mimpi bermain monster. Meskipun Tang Yi bergerak, para kandidat di 3 wilayah tidak dapat melihat sosoknya namun, ketika dia menembak, dia berhenti, sehingga para kandidat di 3 wilayah melihat sosoknya. Melihat bahwa Tang Yi meninju katak raksasa kalajengking api, semua kandidat di 3 daerah terpana. Di mana mereka melihat orang yang begitu ganas, pria yang sangat ganas. Itu adalah monster tingkat kelima, tapi ini adalah monster tingkat kelima yang sulit untuk diguncang oleh ratusan kandidat, dan itu masih yang paling kuat di antara monster 5 tingkat. Namun, sang kandidat benar-benar meninju monster raksasa 5 tingkat hanya dengan satu pukulan. Apakah ini dilebih-lebihkan? Jika bukan karena para kandidat melihat Tang Yi menembak dengan mata kepala mereka sendiri, dan melihat katak raksasa kalajengking api terbang keluar, mereka tidak dapat mempercayainya. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan seorang kandidat dengan sebuah pukulan. Pasti, dia harus menjadi kandidat yang menempati peringkat kedua dalam peringkat Shifu. Lihatlah dia dan kandidat distrik utara, dan mengenakan kostum dari kandidat distrik utara, itu harus menjadi kandidat distrik utara. Para kandidat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kandidat kuat seperti itu benar-benar dilahirkan di distrik utara yang paling sunyi. Jiao Ziming berkata dengan kaget. Jika Jiao Ziming dan yang lainnya hanya skeptis tentang Tang Yi sebelumnya, mereka sekarang yakin bahwa kandidat di depannya pasti kandidat kedua dalam peringkat Shifu. Cerita bersambung di bawah ini. Kecepatannya cepat, dan itu bisa dijelaskan dengan keefektifan keterampilan atau bakat tertentu, tetapi jika satu pukulan mengalahkan monster-monster tingkat 5 yang begitu besar sejauh 6 atau 7 meter, hanya ada satu penjelasan, yaitu kekuatan. Kekuatannya sangat kuat dalam dirinya sendiri, sehingga ia dapat mencapai tingkat ini. Apapun bisa menipu orang, tetapi kekuatan sebenarnya tidak bisa menipu orang. Namun, para kandidat yang dapat memiliki kekuatan seperti itu, di samping geng yang menyamar, hanya kandidat yang telah memasuki tempat kedua di peringkat Shifu. Chapter 283. Ini kecelakaan, aku tidak menyangka kita bahkan bisa bertemu orang ini. Katak raksasa kalajengking api itu terbanting dengan tinju. Astaga! Bahkan aku tidak bisa melakukan ini. Sepertinya dia lebih kuat dari yang kita duga. Shao Yusan berkata dengan sangat terkejut. Ingin menyampaikan pesan kepada Fu Ye. Jiao Ziming bertanya. Tunggu sebentar, ini bukan waktu yang tepat, mari kita tunggu dan lihat, dan... Kamu lupa apa yang Fu Ye lakukan sekarang? Kami sedang mengganggunya sekarang, aku takut. Kamu tidak mengerti. Shao Yusan menoleh dan berkata, kamu harus tahu konsekuensinya. Yah, tentu saja saya mengerti. Lalu kita akan menunggu. Jiao Ziming mendengar kata-kata itu dan kemudian menolak gagasan untuk menyampaikan pesan dengan segera. Meskipun He Anmin pernah berkata bahwa jika dia menemukan jejak kandidat ini, dia akan segera menyampaikan pesan kepadanya,
tetapi sekarang Xiao Fu, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan, sedang menikmati hidupnya saat ini. Bahkan jika itu berlalu, dia tidak dapat segera menghubungi He Anmin, mengatakan mungkin mengganggu perbuatan baik orang lain, tetapi saya juga harus dihukum dengan selera yang buruk. Ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Lebih baik mengamati satu atau dua pertama dan kemudian membuat rencana. Kuak. Pada saat ini, setelah dipukul dengan keras, kata kalajengking api berdiri dengan marah lagi, menatap dengan kedua mata bundar dan besar itu, mencari musuh yang baru saja menyerangnya. Ketika melihat Tang Yi dan menemukan bahwa orang yang menyerangnya sebelumnya adalah manusia, katak raksasa kalajengking melompat seperti guntur. Meskipun pukulan sebelumnya membawa kerusakan besar padanya, hatinya lebih trauma daripada tubuhnya. Itu adalah monster tingkat kelima yang luar biasa, dan juga monster tingkat atas yang sangat besar di dalam monster tingkat kelima itu. Sebenarnya beberapa meter jauhnya dari manusia seperti semut. Ini baik. Setelah pria itu benar-benar menerbangkannya, dia mengaitkan sudut mulutnya dan tersenyum, memandang dirinya seperti lelucon. Bagaimana katak raksasa kalajengking yang bangga bisa bertahan dengan sikap ini? Kapan itu begitu dihina oleh manusia? Dari ratusan manusia di tempat itu, yang mana yang tidak melihat bahwa dia takut akan kematian? Bagaimana mungkin ada manusia seperti ini? Cerita bersambung di bawah ini. Bagaimanapun, manusia yang meninju dirinya sendiri harus mati. Mata katak kalajengking api berangsur-angsur memerah, memandang Tang Yi di depannya, gelombang kemarahan seperti semburan naik ke langit. Meskipun kemarahan ini diarahkan pada Tang Yi, tetapi kemarahan yang sangat besar, bahkan para kandidat di 3 wilayah dapat merasakannya. Menghadapi kemarahan ini, semua orang kecuali Tang Yi tidak bisa menahan rasa takut, gemetar, dan gemetaran di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, para kandidat di 3 wilayah hanya menyadari bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari katak raksasa kalajengking api tingkat kelima. Sebelum mereka konyol, mereka mencoba membunuh monster ini. Dilihat oleh momentum katak raksasa kalajengking api saat ini, bahkan jika kita memberi mereka 100 orang lagi, itu mungkin tidak membunuh katak raksasa kalajengking api. Tidak hanya itu tidak akan membunuh, tetapi banyak kandidat akan mati di tangannya. Ini adalah kekuatan katak raksasa kalajengking api. Api katak raksasa kalajengking, itu benar-benar layak menjadi eksistensi tingkat atas di monster tingkat kelima. Oh! Setelah raungan, katak raksasa kalajengking api, setelah Tang Yi, penggagas serangan sebelum ditemukan, membuka mulutnya dan mengeluarkan lidah api. Ia ingin membalas, ingin memusnahkan pria itu. Lidah api ini, karena kemarahan mengerikan dari katak raksasa kalajengking api, disuntikkan dengan kekuatan yang sangat besar. Warna lidah api lebih jelas dan lebih cepat daripada saat berhadapan dengan kandidat dari 3 wilayah. Tidak hanya itu, suhu nyala lidah ini lebih tinggi, dan racun api lebih kuat. Lidah api awalnya membawa suhu sangat tinggi dan racun api yang kuat. Jika para kandidat tidak cukup kuat, mereka terkontaminasi oleh nyala api, baik terbakar untuk terbang abu pada suhu tinggi, atau diracuni oleh racun api. Tentu saja, premisnya adalah bahwa nyala api mengenai calon. Tetapi pada saat ini, ketika lidah api hanya dimuntahkan oleh katak raksasa kalajengking api, itu hanya melewati tepi. Beberapa kandidat dari 3 daerah dekat lidah api tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka terbakar menjadi abu terbang dengan suhu sangat tinggi. Lidah api bahkan tidak menyentuh mereka, mereka terbakar sampai mati oleh panas yang kuat. Dibandingkan dengan sebelumnya, dapat dilihat betapa mengerikannya lidah api dimuntahkan oleh katak raksasa kalajengking api kali ini, betapa mengerikan suhunya, lebih dari 2 kali lipat. Melihat pemandangan ini, tidak peduli apakah mereka lebih dekat atau lebih jauh, para kandidat di 3 daerah melarikan diri keluar. Mereka ingin berada sejauh mungkin. Masing-masing dari mereka takut dan takut menjadi raksasa kalajengking. Serangan katak ini terpengaruh.
Omong kosong, ketika saya melihat pemandangan tadi, nyala api tidak menyentuh kandidat yang dekat, dan kandidat tersebut terbakar sampai mati. Siapa yang berani mendekati waktu ini? Sungguh berkah bahwa saya tidak takut dan segera berbalik untuk melarikan diri. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, dalam pandangan para kandidat di 3 wilayah, bahkan mereka yang terpengaruh oleh situasi ini, kandidat distrik utara yang menabrak katak raksasa kalajengking api, kali ini bahkan lebih mati. Dia tidak hanya menyebabkan kemarahan katak raksasa kalajengking api, tetapi juga menghadapi serangan api katak raksasa kalajengking api, dan sekarang dia masih tak bergerak, hanya berdiri di tempat seperti orang bodoh menunggu lidah api menyerang. Menghadapi serangan api ini, para kandidat di 3 wilayah utama dibakar sampai mati oleh suhu tinggi hanya dengan semakin dekat. Sekarang kandidat berada di pusat serangan lidah api, dan target lidah api juga adalah dia, bahkan jika dia lebih kuat, kekuatannya luar biasa, saya khawatir akan terbakar menjadi abu oleh nyala api yang mengerikan. Sayangnya, seorang kandidat dengan kekuatan dan bakat ini telah mati di tangan monster tingkat kelima seperti ini, dan sekarang dia bisa meninju monster tingkat kelima dengan pukulan. Jika dia diberikan beberapa tahun lagi, aku takut monster tingkat kelima ini bukan lawannya. Ya, aku tidak menyangka ada karakter yang sangat kuat di antara kandidat kita. Monster-monster yang tidak bisa kita sentuh ratusan orang, dia benar-benar terbang dengan pukulan, tapi sayangnya karakter seperti itu akan mati. Api katak raksasa kalajengking benar-benar mengerikan, tubuh Fana tidak bisa menolaknya pada awalnya. Saya awalnya berpikir bahwa monster tingkat kelima biasa sudah cukup kuat, tetapi saya hanya melihat katak raksasa kalajengking hari ini. Disebut hebat. Diperkirakan kekuatan katak raksasa kalajengking api bisa mencapai level monster level 6. Ya, kita masih mencoba untuk membunuh monster seperti itu. Ini konyol. Aku menyesalinya. Aku seharusnya tidak ikut berpartisipasi dalam operasi ini. Tidak ada harapan sama sekali terhadapnya. Dan, sayangnya, kekuatan itu calon yang sangat kuat. Jika dia memasuki Shifu, dia bisa menjadi pemimpin di sesi ini. Hei, sekarang apa gunanya ini? Kandidat itu bahkan lebih kuat. Aku takut kali ini akan sulit untuk melarikan diri. Kasihan sekali. Lihat pakaian distrik mana yang dia kenakan, dia dari distrik utara. Baru saja datang bersama para kandidat dari distrik utara. Para kandidat di distrik utara jenius dan mati jika mereka mati. Sayang sekali. Mati saja. Masuk akal. Chapter 284. Melihat bahwa Tang Yi menghadapi serangan lidah api yang kuat dari katak raksasa kalajengking api, ia tidak bergerak sama sekali. Para kandidat dari 3 daerah membahas dan berbicara tentang segalanya. Sangat disayangkan bahwa mereka yang gloating dan mereka yang takut dengan kata kalajengking api beragam. Jiao Ziming juga memandang Tang Yi, yang berdiri di kejauhan, menunggu untuk mati, dalam keraguan, dan berkata kepada Cao Yusan dengan curiga. Mengapa dia tidak pergi? Bahkan kita berdua menghadapi kobaran api dari katak raksasa kalajengking api. Hampir mati, dia tidak akan berpikir dia bisa menolaknya. Aku tidak tahu, diperkirakan aku tidak bisa melarikan diri, jadi aku putus asa, atau mungkin dia tidak menyangka kata kalajengking api mengalami serangan yang mengerikan, jadi dia bodoh. Tapi juga, apalagi kandidat distrik utara, bahkan aku tanpa diduga, serangan api yang dikirim katak raksasa kalajengking api sebelumnya sebenarnya bukan kekuatan sebenarnya, tetapi apa yang saat ini adalah bahwa jika menggunakan tingkat api ini terhadap kita sebelumnya, bahkan jika kita adalah raja perang, bahkan jika ada 10 hidup, bahkan dengan perisai kepala hantu, sulit untuk bertahan hidup. Ini mengerikan, kata Cao Yusan dengan ketakutan yang masih ada. Cerita bersambung di bawah ini. Katak raksasa kalajengking api layak menjadi monster teratas di monster tingkat kelima. Itu benar-benar pantas reputasinya. Memang sangat kuat.
Tampaknya para kandidat di distrik utara yang berada di peringkat kedua dalam peringkat sulit untuk melarikan diri. Jiao Ziming juga mengangguk. Oh, dia mati, jadi kita bisa menyelamatkan masalah. Cao Yusan berpikir sejenak dan tersenyum. Juga, dengan cara ini, ketua tim dia tidak perlu menemukannya lagi, dan kita tidak perlu mengirim berita kembali. Jiao Ziming juga tersenyum. Keduanya senang bahwa Tang Yi bisa mati lebih awal. Tidak peduli apa alasan Tang Yi berdiri di tempat yang sama, dia tidak akan bergerak. Lagi pula, selama Tang Yi mati, semua masalah akan hilang. Selain itu, Tang Yi pada saat ini membantu semua orang untuk menguji kekuatan sebenarnya dari katak raksasa kalajengking api. Cao Yusan dan Jiao Ziming benar-benar sangat bahagia. Jika tidak, ketika mereka mengepung katak raksasa kalajengking di 3 daerah, salah satu dari mereka ceroboh dan tidak tahu bagaimana harus mati. Tapi, Cao Yusan dan Jiao Ziming tidak tahu bahwa Tang Yi tidak putus asa, jadi dia tidak menghindar, juga tidak lupa untuk menghindar karena dia bodoh, tapi dia tidak perlu mengelak sama sekali. Dengan kekuatan Tang Yi, hanya ada monster tingkat kelima. Selama dia mau, dia bisa membunuh katak raksasa kalajengking api kapan saja, dan menampilkan keterampilan seni bela diri sesuka hati. Katak raksasa kalajengking api tidak bisa menolak. Bahkan jika katak raksasa kalajengking api adalah monster teratas di monster tingkat kelima, ia masih dalam kategori monster tingkat kelima, dan masih bukan monster tingkat keenam yang sekuat kekuatan Panglima Perang. Menghadapi monster tingkat keenam, Tang Yi mungkin harus menghindari ujung, tetapi monster tingkat kelima. Melihat katak raksasa kalajengking api menyemburkan lidahnya, Tang Yi mengambil kail di sudut mulutnya, menunjukkan senyum menghina, dan berkata, "Bermainlah denganku. Hewanmu tidak layak, aku membiarkanmu binatang lihat apa yang disebut api." 3.000 apian muncul. Dengan itu, Tang Yi mengulurkan tangan dan menjabat tangannya sedikit, dan di tangannya, sekelompok api ungu muncul. Nyala api ini hanya seukuran ibu jari. Dibandingkan dengan lidah katak raksasa kalajengking api, itu seperti setetes air laut, sangat kecil, dan tidak sebagus 10.000, bahkan 1 miliar. Dan itu sama sekali tidak terlihat biasa-biasa saja. Yang lain tidak bisa melihat apa yang tidak biasa tentang itu. Warna nyala api berubah menjadi biru. Tapi, yaitu, nyala kecil dan tidak mencolok seperti itu telah membawa kejutan besar bagi semua orang. Ketika Tang Yi mengorbankan api ungu kepadanya, nyala api itu tampak hidup, melayang di udara. Kemudian, api ungu ini berhadapan dengan lidah api katak raksasa kalajengking api, seolah-olah keagungannya diprovokasi, dan ia dikocok dengan sangat marah. Kemudian, dengan momentum yang kuat dan suhu yang mengerikan, nyala ungu sebagai pusat, menyebar dengan cepat ke arah sekitarnya. Cerita bersambung di bawah ini. Tiba-tiba, dalam 1 kilometer, suhu naik dengan cepat dan panasnya sangat panas. Dalam jarak 100 meter, kelembaban bunga dan pohon yang tak terhitung jumlahnya juga seperti dipanggang pada suhu tinggi, semuanya dengan cepat dikukus hingga kering dan cepat layu. Suhu di udara juga memiliki sensasi terbakar. Bahkan tanah di bawahnya menjadi sangat panas. Calon dari 3 daerah awalnya mundur sangat jauh, dan tidak lagi terpengaruh oleh lidah api katak raksasa kalajengking api, tetapi ketika Tang Yi mengorbankan api ungu, semua orang merasakan amarah yang membara. Ombak menyapu. Gelombang udara sangat panas dan panas, seolah-olah semua orang memakai kompor untuk dipanggang, semua orang langsung memiliki bibir pecah-pecah dan kulit kering. Selain itu, dari bungkusan api ungu, paksaan yang kuat datang, seolah-olah dewa api telah datang, momentumnya tidak tertandingi, sehingga setiap orang memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembah. Beberapa kandidat dengan kekuatan yang buruk, di bawah tekanan ganda dari suhu tinggi dan paksaan, telah mengubah wajah mereka pucat, mengalami depresi mental, dan tubuh mereka masih bergetar, seolah-olah mereka akan jatuh kapan saja. Bahkan seorang kandidat yang baik pun tidak jauh lebih baik.
Di bawah tekanan seperti itu, mereka juga merasa tidak nyaman, dan dengan berlalunya waktu, tekanan itu semakin kuat, dan suhu di sekitar mereka semakin tinggi, membuat mereka terlihat pucat dan spiritual seperti para kandidat dengan kekuatan yang buruk. Menjadi mendekam. Semua orang mundur, kalau tidak kita akan mati seperti ini. Pada saat ini, saya tidak tahu siapa yang berteriak. Semua kandidat dari 3 kabupaten dengan cepat mundur dan mulai menjauh dari api ungu yang aneh. Jika Anda tidak terburu-buru, mereka mungkin benar-benar seperti apa yang mereka katakan semuanya akan mati. Entah itu dibunuh oleh panas, atau oleh paksaan yang kuat. Kandidat mana yang bisa menahan tekanan ganda seperti itu? Bahkan Zhao Yusan dan Jiao Ziming, yang berada di level Panglima Perang, berada di bawah tekanan, belum lagi kandidat yang lemah. Calon di 3 distrik melarikan diri ke posisi 2 atau 300 meter jauhnya, dan berhenti setelah mereka tidak lagi merasakan tekanan mencekik. Meskipun udara di sini masih panas, para kandidat di ketiga wilayah tersebut hampir tidak dapat menerimanya, tidak seperti di lokasi sebelumnya, suhu di sana tidak dapat ditoleransi oleh satu orang. Pada saat ini, semua kandidat di 3 daerah memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, yaitu, apa nyala ungu? Mengapa ini membawa suhu yang sangat buruk? Mengapa membawa paksaan yang begitu mengerikan? Mengapa begitu menakutkan dengan sekelompok api kecil? Mengapa kandidat dari distrik utara memiliki hal yang begitu mengerikan? Namun, sebelum kandidat dari 3 daerah datang dengan alasan, lidah kata kalajengking api akhirnya datang ke depan Tang Yi, akan mengenai sekelompok api ungu di depan Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Tidak peduli seberapa keras api katak raksasa kalajengking api, tidak peduli seberapa panas apinya, tidak peduli berapa banyak api yang dibawanya, api ungu hanya melayang di udara, hanya mengambang dengan tenang di depan Tang Yi. Api dimuntahkan oleh semua katak raksasa kalajengking api bahkan tidak bisa masuk setengah. Bahkan, seakan bertemu dengan beberapa musuh alami yang mengerikan, itu membuat suara aneh, dan nyala seluruh lidah api mulai menyala dan berkeliaran. Sepertinya sama seperti orang, heboh dengan ketakutan. Adegan ini sangat aneh. Chapter 285. Bukan hanya itu aneh. Lidah kodok kalajengking api muncul lagi setelah beberapa saat, dan pada saat ini, tiba-tiba mencicit, tangisan tajam tidak tahu dari mana itu berdering. Kedengarannya seperti makhluk yang menangis ketakutan, dan sesuatu sepertinya berasal dari tangisan jiwa. Segera setelah teriakan tajam ini, seluruh lidah api berbalik dan terbang kembali dengan cepat ke arah katak raksasa kalajengking api. Bahkan tidak menyentuh Tang Yi, dan terbang kembali begitu cepat. Bisakah api yang disemprot terbang kembali? Tidak hanya semua orang yang melihatnya tidak percaya, tetapi bahkan katak raksasa kalajengking api melotot dengan mata besar, dan wajahnya luar biasa. Ledakan, ledakan. Dan seluruh lidah api terbang kembali, sebenarnya. Di bawah mata semua orang yang ketakutan, terbang kembali ke mulut besar katak raksasa kalajengking api. Pada letusan terakhir, meledak di mulut besar katak kalajengking api, membuat katak kalajengking api dan asap hidung. Katak raksasa kalajengking itu juga mengucapkan teriakan pada saat ini. Seluruh tubuh berdetak bolak-balik di tempat, dan kepala besar itu juga terombang-ambing kesakitan karena trauma besar. Pada saat ini, mulut katak raksasa kalajengking api itu gelap, dan asap biru terus keluar. Dari kinerja, jelas bahwa itu sangat menyakitkan. Jika tubuh katak raksasa kalajengking api tidak cukup kuat, mungkin pukulan ini bisa menyebabkan kerusakan fatal. Api ungu kecil itu tidak hanya bisa menahan serangan api, tetapi bahkan memantulkan api kembali. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri, mulutnya terbuka lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Namun, lebih dari itu membuat mereka luar biasa. Oh! Teriakan lain terdengar, dan setelah katak raksasa yang berteriak itu akhirnya menjerit,
maka, itu membuat gerakan yang mengejutkan semua orang. Sebenarnya. Itu sebenarnya. Berbalik, menurunkan tubuhnya, menyebarkan sepasang kaki belakang, melompat ke udara, dan melompat ke kejauhan. Cerita bersambung di bawah ini. Melarikan diri. Monster level kelima, bahkan tanpa bermain, melarikan diri di depan kandidat. Selain itu, monster ini juga merupakan monster teratas di monster tingkat kelima, dan kekuatannya sebanding dengan katak raksasa kalajengking api dari monster tingkat keenam. Monster seperti itu akan lari ketakutan. Bahkan dalam menghadapi pengepungan ratusan kandidat di 3 wilayah, itu tidak luput. Tetapi pada saat ini, karena seorang kandidat di distrik utara, karena sekelompok api ungu, mereka melarikan diri dan melarikan diri. Ini terlalu berlebihan. Namun, ini belum berakhir. Tang Yi tersenyum dingin setelah melihat katak raksasa kalajengking api jatuh ke padang belantara, dan kemudian dengan jijik berkata, "Berani berlari di hadapanku, itu terlalu mudah untuk dipikirkan. Kamu tidak tahu di mataku, kamu hanya tahu apakah ini hanya pengalaman saya. Haha, monster level 5 dapat memberikan saya banyak pengalaman, bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri?" Dengan mengatakan itu, Tang Yi menyingkirkan 3.000 api yan, memindahkan sosoknya, dan melakukan sesosok tak berwajah. Tang Yi dengan cepat mengejar katak raksasa kalajengking api. Kecepatan Tang Yi sangat cepat. Setelah menjalankan langkah sosok tanpa fase, kecepatan lebih cepat. Karena kecepatannya terlalu cepat, sepertinya dia masih mempertahankan posisi berdiri, tetapi posisinya berubah sangat cepat, seperti teleportasi, sekali di sini, sekali lagi sampai di sana. Hanya sekejap, sosoknya melintas lebih dari 10 meter, lalu melintas lagi, dan terbang lebih dari 10 meter, dan frekuensinya sangat cepat, yang lain tidak bisa mengikuti irama Tang Yi, dan tidak tahu di mana Tang Yi berada. Pada saat ini, meskipun kecepatan katak raksasa kalajengking api sangat cepat, lompatan dapat melompat dari 100 meter jauhnya, beberapa lompatan dapat meninggalkan pandangan semua orang, tetapi Tang Yi lebih cepat. Dalam beberapa kilasan, Tang Yi sudah menyusul dan datang ke puncak katak raksasa kalajengking api. Pukulan mimpi buruk. Ketika Fire Scorpion Giant Frog tidak merespons, dan tidak lepas landas lagi, Tang Yi mengulurkan tangannya dan menabrak Fire Scorpion Giant Frog. Telapak tangan ini memiliki kekuatan yang sangat besar, seolah-olah gunung Tai menekan bagian atas, meledak ke arah kepala katak raksasa. Suara kuat memecahkan langit bergema di langit, dan Tang Yi, seperti meteor, menghantam dari atas ke bawah. Pukulan mimpi buruk, tingkat atas medan, mengenai musuh dengan telapak tangan, menyebabkan 150% kerusakan pada musuh, dan disertai dengan efek khusus mimpi buruk. Ledakan. Sebuah telapak tangan kuat menghantam keras kepala katak raksasa kalajengking api, membanting tubuh besarnya di tanah, membuat suara memekakkan telinga. Pada saat ini, kepalanya dilubangi oleh kekuatan yang luar biasa, matanya putih, dan wajahnya bingung. Tampak bahwa Tang Yi telah jatuh ke dalam mimpi karena efek khusus dari hukum sawit. Katak raksasa kalajengking itu jatuh ke tanah, dan bumi mengeluarkan banyak debu, dan kerikil itu pun terbang berantakan. Namun, katak raksasa kalajengking api itu menerima tangan yang begitu kuat, itu belum mati. Ketika kebingungan di wajahnya menghilang, ia berdiri lagi dengan gemetar. Benar saja, itu adalah monster teratas di monster tingkat kelima. Jika itu adalah monster tingkat kelima biasa, aku takut monster itu sudah dibunuh oleh telapak tanganku, tapi kau masih bisa berdiri. Kekuatannya memang bagus, tapi... Tang Yi melihat bahwa Fire Scorpion Giant Frog masih bisa berdiri, sedikit terpana, tapi... Itu hanya momen yang mengejutkan. Pada saat ini, Tang Yi menyipitkan matanya dan menunjukkan pandangan yang sangat percaya diri, berkata, "Tapi sayang sekali Anda adalah monster, dan itu bisa memberi saya nilai pengalaman yang sangat besar. Ini adalah kemalangan Anda untuk bertemu saya.
Dengan mengatakan itu, Tang Yi melompat lagi, dan kemudian, sekali lagi, dia memukul keras lagi ke arah kepala katak raksasa Scorpion. Ledakan. Katak raksasa kalajengking api yang baru saja bangun kembali mengalami pukulan kuat dari Tang Yi, dan dia terbanting ke tanah lagi. Depresi di kepalanya menjadi semakin jelas. Pada saat ini, mata dan mulut katak kalajengking api mulai mengeluarkan cairan kuning, sepertinya cairan kuning ini adalah darah yang mengalir pada katak kalajengking api. Tubuhnya juga berkedut terus-menerus karena pukulan berat terus-menerus, dengan lebih banyak outgassing dan lebih sedikit asupan udara, dan itu terlihat sangat menyedihkan. Melihat gambar katak raksasa api kalajengking yang menyedihkan ini, Tang Yi mengerutkan kening, dan sepertinya tidak puas, karena ia tidak menerima permintaan dalam pikirannya dan tidak mendapatkan nilai pengalaman kodok raksasa kalajengking api. Dengan kata lain, katak raksasa kalajengking api ini masih belum mati. Tang Yi juga terkejut. Dia tidak berharap bahwa vitalitas katak kalajengking api begitu kuat sehingga dia bisa bertahan dari serangan terus-menerus. Jika ini adalah monster tingkat kelima lainnya, ia sudah mati ratusan kali. Anda tahu, Tang Yi sekarang adalah Panglima Perang Bintang 6, dan kekuatannya tidak berbeda. Ketika Tang Yi adalah seorang panglima perang 1 atau 2 bintang, monster tingkat 5 biasa atau pejuang prajurit tidak lagi lawan. Saat ini, ia dipromosikan menjadi panglima perang bintang 6, dan kekuatannya bahkan lebih kuat, bahkan jika ia membunuh monster dan perang tingkat 5. Wang Wuze, itu tidak berlebihan. Namun, 2 pukulan berturut-turut gagal membunuh Fire Scorpion Giant Frog. Scorpion Giant Frog memang monster top, dan kekuatannya tidak jauh lebih buruk dari monster level 6. Tentu saja, ini juga bagian dari alasan mengapa Tang Yi tidak menggunakan kekuatan penuh. Jika menggunakan kekuatan penuh, tubuh katak raksasa kalajengking api kuat, ia harus mati beberapa kali. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.